Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kembali berjumpa untuk kita berdiskusi seputar pertanyaan-pertanyaan Ramadan. Dan telah sampai kepada kami pertanyaan dari saudara kita Imran. Ya, Ustaz, apa penyebab batal puasa ditinjau dari 4 mazhab? Baik, ditinjau dari 4 mazhab. Pertama, 4 mazhab yang dimaksudkan adalah mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah. Kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang juga menjadi murid Imam Asy-Syafi'i. Keempatnya ini, pertama yang disepakati adalah hal-hal yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yaitu yang pertama tentunya adalah makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Ingat, makan, minum, segala yang masuk lewat kerongkongan, tenggorokan, atau yang melahirkan energi ya, untuk menambah kekuatan Anda walaupun tidak lewat kerongkongan, itu dipandang membatalkan puasa. Dengan sengaja. Jadi kalau sekiranya ada hal yang tidak sengaja di sini, misal Anda lupa makan, lupa minum, maka itu tidak dipandang membatalkan puasa dan Anda bisa teruskan puasanya. Hadisnya sahih, keterangannya juga benar dari Nabi SAW. Yang kedua adalah syahwat. Syahwat di sini bisa diartikan hubungan, walaupun hubungan formal suami istri, tapi dilakukan di siang Ramadan, maka itu membatalkan puasa. Bahkan ada kafarat, Anda mendapatkan denda tambahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Anda pada saat-saat Ramadan. Ya, dendanya bisa kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 miskin, atau membebaskan seorang budak. Ya, walaupun nanti ini tidak harus Anda pilih, tapi sesuai dengan apa yang bisa membuat Anda berhati-hati dalam menerapkan hukum. Ya, jadi Anda tidak bisa kemudian merencanakan, saya kaya, saya bisa memberi makan 60 orang miskin, lalu Anda berhubungan, tidak. Maka hukum ini diterapkan yang lebih berat bagi Anda, bisa 2 bulan berturut-turut. Ya, kemudian syahwat juga selanjutnya bisa diartikan dengan maksiat. Sengaja bermaksiat, melihat gambar yang tidak tepat, nonton tayangan yang buruk, ini pun bisa membatalkan puasa. Dan itu disepakati. Hadis riwayat Al-Bukhari di kitab As-Siyam, hadis yang pertama, yatruku ta'amahu dan wasyarabahu wasyahwatahu. Bahkan sebelumnya, as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Orang puasa itu mesti membentengi dirinya dari maksiat. Jangan berkata kotor, laknya nahi, jangan berbuat bodoh, bermaksiat dan sebagainya. Bahkan wa in imru'un qatalahu aw syatamahu, ada orang memprovokasi, mencela, maka jangan dibalas. Tahan, Anda sedang puasa. Inni shaimun. Ustaz, bagaimana hukum memakai siwak ketika berpuasa? Ini kaidah biasa, termasuk amalan mustahab dengan catatan, ya. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hal ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, ya, inda kulli shalah. Dalam pembahasan ini Anda bisa lihat di halaman mustahab Kitabus Syiyam, ya, karangan At-Tarablusi, di halaman ke-28. Tentang bab ini di halaman ke-29 paling bawah, nomor 4. Ya. Kitabnya As-Syiyam. Warnanya putih. Taib, ya. Nah, kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali dia akan salat. Kata para ulama, di siang Ramadan justru dianjurkan amalan mustahab, ya. Jadi amalan-amalan puasa itu, maaf kalau saya agak cepat, ada yang amalan mujawaz yang dibolehkan, jaizatus syiyam, ada yang makruhatus syiyam, makruh dilakukan, ya. Kalau yang boleh itu artinya nggak ada pahala, nggak ada dosa, bisa dilakukan saja, ya. Seperti misalnya kumur-kumur saat wudu, ya. Kemudian saat di luar wudu tapi situasi panas luar biasa, ingin kumur-kumur boleh, ya. Tapi kalau menyengaja kumur-kumur nggak ada alasan, itu makruh hukumnya, ya. Khawatir nanti sebagian air bisa tertelan, ya. Lak, tiba-tiba ada yang masuk, ya. Itu kan masalah, ya. Time. Termasuk suntik ini, kalau suntik untuk obat itu jaiz, boleh, ya. Bukan untuk menambah energi, ya. Bisa suntik vitamin C atau lain, itu bukan. Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik, ada insulin, ada macam-macam misalkan, harus diberikan, itu boleh, tidak membatalkan puasa, ya. Nah, ada lagi amalan makruh, kalau dilakukan dosa sih tidak, cuman Allah nggak suka, ya, Nabi tidak suka, ya. Semacam misalnya, maaf, yang masak-masak kebanyakan cium bau masakan, ya, atau banyak mencoba apakah asin atau manis, ya, atau melembutkan makanan untuk baik dengan cara dimasukkan ke mulut, itu makruh masuknya. Nah, ada amalan mustahab itu yang sangat dianjurkan, berpahala bila dikerjakan, tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan. Di antaranya bersiwak, ya. Siwak itu artinya sikat gigi, ya, bersikat gigi, ya. Jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak, ya, kayu digunakan untuk bersiwak, ya. Jadi Anda boleh menggunakan itu, boleh menggunakan sikat gigi, tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta-pasta yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah, ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan pasta gigi, ya, ludahnya misalnya terlalu banyak terkumpul atau diduga sebagian tersisa akan tertelan, itu makruh hukumnya, makruh, ya. Baik.